Hai Bala Duit, apa kabar? Senang sekali saya Conchita Caroline bisa hadir menemani. Kali ini kita mau bicara sedikit tentang mimpi. Yang namanya manusia itu pasti pernah bermimpi ya, entah mimpi yang besar atau mimpi yang kecil. Seperti halnya seorang karyawan ingin melanjutkan pendidikan, atau seorang ibu ingin melihat anaknya menikah, atlet yang selalu bermimpi untuk menjadi juara, dan masih banyak lagi. Nah, bagaimana agar mimpi kita ini bisa menjadi kenyataan? Tentunya selain mental dan juga tekad yang harus dibangun, ada dukungan finansial nih yang tidak boleh kalah kuat. Bagaimana sih caranya untuk menyusun keuangan kita? Bagaimana untuk memiliki dukungan finansial yang tepat agar kita bisa memiliki ruang dalam merealisasikan mimpi-mimpi di dunia nyata. Nah, Bala Duit, hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan narasumber yang menarik tentang bagaimana untuk melindungi mimpi-mimpi kita menjadi juara di masa tua dan menjadi jawara juga di masa muda. Tentunya hanya di Duit, jadi pastikan untuk terus menyaksikan Duit sampai akhir acara nanti ya. Nah, Bala Duit, sesuai dengan yang sudah saya sampaikan tadi, hari ini kita kedatangan bintang tamu yang menarik. Saat ini juga sudah hadir di studio, salah satu di antaranya. Langsung saja saya perkenalkan sosok seorang juara nih. Ada atlet catur Indonesia, Mbak Iren Karisma Sukandar. Apa kabar Mbak Iren? Baik Mbak Cita. Nah, selain Mbak Iren juga sudah hadir seorang pakar, mungkin ya bisa dikatakan demikian, yang nanti juga akan memberikan saran, pendapat, dan persepsinya tentang tema kita hari ini. Bagaimana melindungi mimpi dengan susunan finansial yang tepat. Saat ini sudah hadir Bapak Karyadi Pranoto atau Pak Oti selaku Director and Chief IB dan Syariah dari Manulife Indonesia. Apa kabar Pak Oti? Baik Mbak, apa kabar? Baik, pertama sebelumnya aku mungkin mau ngobrol sama Mbak Iren dulu. Mbak Iren ini kan seorang atlet ya, atlet catur Indonesia. Melihat bagaimana pandemi ini kan memang begitu tiba-tiba terjadi ya, tidak ada yang memperkirakan bahwa ternyata pandemi ini akan berlangsung cukup lama. Berpengaruh cukup banyak nggak sih kepada profesi Mbak Iren sebagai seorang atlet? Sangat ya, sangat. Dan ini pasti berdampak buruk juga, atau pastinya mempunyai risiko-risiko yang lain juga untuk profesi lainnya kan. Termasuk juga catur, karena memang di olahraga catur itu sendiri kita harus biasanya kan bertemu tatap muka seperti olahraga-olahraga lainnya lah ya kan, kita bertemu tatap muka. Tapi karena pandemi ini saya praktis 1 tahun lebih itu tidak keluar negeri untuk bertanding, dan hampir tidak ada turnamen lokal pun yang saya ikuti, semuanya dialihkan ke online. Jadi pertandingan-pertandingan pun kita bermainnya online, tapi walaupun online tapi itu nggak seperti kalau kita bertanding tatap muka ya, pasti feelingnya, rasanya itu pasti beda sekali. Nah, kalau menurut Pak Oti sendiri ya, gimana sih Pak Oti melihat perencanaan keuangan yang tepat atau rencana finansial yang tepat bagi seseorang yang masih berambisi untuk merealisasikan mimpinya? Perlu disadari bahwa mimpi adalah satu destinasi ya, tujuan yang harus kita capai gitu ya. Waktu saya SD tanya mimpinya apa, oh saya mau jadi dokter gitu ya. Mimpinya apa, saya mau jadi insinyur ya. Nah, itu ada semua mimpi ya. Ya, tapi pada saat kita masih kecil gitu ya, mimpi itu tidak bisa kita wujudkan tanpa adanya support finansial yang bagus. Di sini saya akan bicara dari sisi orang tua, bagaimana orang tua menyiapkan untuk mengawal mimpi dari setiap anak-anaknya untuk mencapai mimpinya si anak tersebut gitu ya. Nah, anak kan nggak bisa mencari sesuatu untuk mencapai mimpinya. Ya, yang dia bisa lakukan adalah bagaimana dia punya komitmen yang tinggi, disiplin yang tinggi untuk mencapai mimpinya. Tapi untuk mencapai mimpi itu tentunya perlu dana-dana yang disiapkan. Sebagai orang tua selayaknya lah mulai merencanakan dari awal bagaimana caranya agar mimpi si anak ini bisa tercapai ya, dengan melakukan penyisian dana setiap bulannya, dengan mengikuti asuransi pendidikan misalnya setiap tahun bayar premi gitu ya. Itu ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar kita sebagai orang tua dapat mengawal mimpi anak-anak kita tadi gitu. Nah, lebih begitu ya Mbak. Wah, seru sekali pembahasan kita hari ini ya. Tapi untuk Bala Duit yang masih penasaran dengan tema kita hari ini, tenang aja, bisa langsung kunjungi YouTube channel kita di Manulife Indonesia untuk memahami kembali seperti apa makna dari pembahasan kita hari ini. Sayang sekali sudah waktunya saya Conchita Caroline pamit. Sampai jumpa lagi di Duit. Kuliah dengan beasiswa sampai lulus. Dapat bantuan biaya hidup hingga penyaluran dunia kerja. Daftar sekarang di osc.medcom.id. Gratis!